Kama yadkhulu, sebagaimana masuk fil khilafat pada perbedaan-perbedaan al-fikriyati, dalam perbedaan yang besar pemikiran. Apa al-ikhtilafu, perbedaan fi taqwimi ba'dil ahdasi, dalam menilai sebagian peristiwa at-tarikhiyati yang bersifat kesejarahan, wa ba'di syakhsiyati, dan sebagian tokoh-tokoh at-tarikhiyati yang bersifat historis, kadzalika demikian pula. Fa minal ahdasi, di antara peristiwa yang mungkin orang akan berbeda pandangan dalam menilai, ma adalah peristiwa waqa yang terjadi baina ba'di sahabati, antara sebagian para sahabat. Ada interaksi antara sahabat yang mungkin kita kadang-kadang merasa kok ngono ya, kok ngono ya. Misalnya, mislu mauqifi Umar min Khalidin, seperti tindakan dan sikap Umar min Khalidin terhadap Khalid, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini adalah termasuk panglima perang yang sudah luar biasa, yang sangat sukses. Hampir tidak ada peperangan yang dipimpin Khalid itu kalah. Pokoknya bin Khalid menang. Nah, di tengah-tengah Khalid bin Walid itu memimpin perang, Sayyidina Umar kemudian memberikan SK penggantian, ya, SK penggantian. Ini tengah perang loh, ya, tengah perang. Itu orang sekarang saja mungkin kalau mikir-mikir itu ya, wah aneh banget. Sedang perang itu loh, sempat-sempatnya kepikiran ganti komandan, ganti panglima, Ini hampir-hampir semua orang akan berpikir suudzon kepada Umar, ya, bahkan suudzon kepada Umar. Gimana mungkin terjadi? Ya, apa ada sentimen di sini? Ya, kebanyakan pengamat-pengamat yang sinis mengatakan Umar sentimen kepada Khalid. Jadi katakan ini ada matahari kembar, sebagainya. Tetapi apa yang terjadi ketika Khalid menerima SK itu, beliau katakan innama qaltau maqaltu li ajri Umar bal qataltu lillah. Aku berperang bukan karena Umar, tapi aku berperang karena Allah. Maka beliau begitu menerima SK itu langsung diserahkan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Serahkan langsung, ya, tanpa nanti. Luar biasa ini. Contohnya Khalid bin Walid, tanpa nanti. Nah, Khalid tetap ikut perang. Beliau tidak mengundurkan diri, mau ngambek juga enggak, ya. Karena beliau katakan saya berperang karena Allah, bukan karena Umar. Ya. Dan akhirnya Khalid sendiri juga mengatakan ma'azal ini Umar min sukhtin au khiyana. Ya. Umar itu memutus kepemimpinanku, ya, memakzulkan aku bukan karena faktor beliau benci atau karena aku berkhianat, enggak, ya, tetapi beliau itu memakzulkan aku, mengganti aku karena manusia pada terfitnah, ya, terfitnah. Karena orang pada mengatakan pokoknya dipimpin Khalid mesti menang, ya, padahal kemenangan itu di tangan Allah. Bila khawatir di situ, masalahnya adalah masalah akidah.
keselamatan akidah umat. Ya. Tapi kalau sekarang itu mungkin apa ada orang mikir ke sana. Ya. Lah ini malah topnya komandan kok. Ya, ngapain mikir begitu? Ya. Saya yakin nggak sampai punya pikiran menyelamatkan akidah umat. Yang penting menang sih. Nah, tapi beliau punya kepekaan ke arah itu. Ya. Sayyidina Umar pun juga memuji Khalid bin Walid. Ya. Beliau katakan, rahimallahu Khalidan. Semoga Allah merahmati Khalid bin Walid. Mungkin para wanita tidak akan lagi melahirkan orang seperti dia. Beliau mengatakan begitu, memuji Khalid seperti itu. Ya. Jadi ini saya pikir satu hal yang luar biasa. Ya. Tapi sekaligus juga satu catatan bahwa memang apa-apa itu perlu komunikasi dan prakondisi yang baik. Ya, prakondisi yang baik. Yang kadang-kadang ya, dirasa mungkin kita merasa ini apa dalam gelombang dan frekuensi kita merasa gampang, tapi masyarakat umum itu masih perlu ada namanya prakondisi. Ya, apa yang kita rasa beres belum tentu orang umum bisa langsung terima. Ya, dan yang diganti. Ya. Tapi kadang-kadang ya saya nggak mendalami itu ya. Tapi masalahnya diganti atau enggak, yang jelas sih perlawanannya tetap kuat masalahnya. Nggak kroso ada penggantian. Wa Utsman min ibn Mas'udin wa Bidzarrin. Wa Utsman min ibn Mas'udin wa Bidzarrin. Dan juga bagaimana peristiwa yang terjadi antara Utsman dan Ibnu Mas'ud. Utsman bin Affan ada di Madinah. Ibnu Mas'ud seorang ahli qiraah, ya, yang beliau sedang mengajar di Kufah. Ya, beliau mengajar di Kufah. Kufah itu berarti di Irak. Ya. Sementara saat itu ada peristiwa Jam'ul Quran ala mushafin wahid. Yaitu adalah mengumpulkan Al-Quran dengan satu mushaf yang tadinya macam-macam, yang akhirnya saling tuduh, ini salah, ini bahkan ada yang mengkafirkan, ya. Maka gara-gara itu kemudian Quran dijadikan satu, diproduk namanya Mushaful Imam, ya, mushaf induk sebagai rujukan, dan memerintahkan mushaf-mushaf yang lain untuk diambil dan dibakar, ya. Sementara Ibnu Mas'ud itu sebagai seorang sahabat, pengajar dan ulama besar di Kufah. Nah, beliau dalam satu riwayat menyayangkan kenapa beliau tidak diajak bicara dalam hal ini. Ya, nggak ada bicara. Artinya termasuk orang terlewat tidak dimintai pendapatnya. Kita juga bayangkan ya, saat itu jarak Madinah, Kufah itu ya, ada keputusan di sana, ini harus diambil segala keputusan, kemudian beliau di Kufah yang jauh, ya memang lagi-lagi saya yakin ini kendala komunikasi, masalah komunikasi, ya. Sehingga Ibnu Mas'ud sangat menyayangkan hal itu, bukan menentang, tapi menyayangkan kenapa beliau tidak diajak bicara tentang hal itu. Sementara beliau memegang mushaf khusus yang itu memang menjadi pedoman beliau dalam mengajar dan di Kufah. Itu posisi antara Utsman yang sama-sama ini sebenarnya juga ahlul qiraah semua. Utsman ahlul qiraah, Ibnu Mas'ud juga ahlul qiraah. Dan juga posisi Sayyidina Utsman
dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar ini termasuk adalah orang kritikus keras, ya, kritikus garis keras beliau, ya, beliau ya termasuk yang mengkritik kondisi di mana ketika mulai banyak kemenangan sehingga banyak sahabat itu yang kemudian mulai kaya, yang mulai kaya, hidup berlimpah. Apalagi kemudian menyaksikan siapa? Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya. Beliau ini mengkritik ngok terus terang, ya, sehingga siapa? Muawiyah bin Abu Sufyan itu ketakutan. Dan beliau menghubungi Sayyidina Utsman, tolong diatasi sahabat yang satu ini. Ya, ini gimana caranya ini? Beliau nggak bisa ngatas sendiri, minta bantuan khalifah. Ya. Akhirnya Abu Dzar dipanggil oleh Sayyidina Utsman dan kemudian beliau diasingkan, ya, suruh tinggal ke daerah yang cukup asing, namanya Ar-Rabadah. Ar-Rabadah. Ada satu riwayat mengatakan yang ini justru menjadi pembenar kata-kata Rasulullah, ya. Rahimallah bin Mas'udin, rahimallah Badarin, ya, ya'isu wahdah wa yamutu wahdah wa yub'atu wahdah, ya. Rahmat Allah merahmati Abu Dzar. Dia hidup sendiri, terasingkan, mati ya sendiri, hanya dengan keluarga dekatnya saja, dan kemudian nanti akan dibangkitkan sendirian. Tapi itu beliau terrahmati, ya. Ya, Abu Dzar. Beliau mengkritik orang-orang yang kaya raya, yang berlimpah tak berlimpah itu dengan menyitir ayat walladzina yaknizuna dzaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak wala yunfiquna fi sabilillah, dan kemudian mereka tidak menginfakkan di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabil, maka kasih kabar gembira mereka akan mendapat azab yang pedih. Ya, ini tentu ini sebenarnya adalah ini ayat sebenarnya diarahkan kepada para pendeta, ya, pendeta-pendeta, ya, Yahudi, pendeta Nasrani yang mereka menerima pajaknya umat tadi itu. Ya, sekarang apa di perpuluhan dia, perpuluhan saat itu pokoknya. Tapi ini untuk diambil pelajaran, ya, jangan sampai kamu tuh seperti ini loh, jangan kamu seperti itu. Tentu saja tidak kemudian membelokkan ayat ini untuk mereka, tidak, ya, karena ayat ini konteksnya adalah para pendeta, sementara Ibnu Mas'ud itu menyampaikan kepada para sahabat, ya mungkin itu kotor. Abu Dzar tipe keras. Ya, tiba-tiba garis keras gitu. Ya, itulah Abu Dzar. Nah, ini juga kemudian menimbulkan cara pandang yang kadang-kadang lagi-lagi orang bisa terjerumus dalam suudzon kepada sebagian sahabat. Oh, ini Utsman itu memang begini tipenya, macam-macam tuduhan-tuduhan pada Sayyidina Utsman, ya. Abu Dzar ini adalah garis lurusnya. Utsman ini sudah berbelok atau sudah mengalami disorientasi sebagainya. Ya, naudzubillah, ya, gitu. KKN. Ya, KKN sebagainya. Wa mauqifi Talhah wa Zubair wa Aisyah bin Ali, ya. Termasuk adalah posisi Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Aisyah radhiyallahu anha dari Khalifah Ali, ya. Masalahnya adalah ketika Sayyidina Utsman wafat karena terbunuh, ya, setelah dalam satu cerita bahwa beliau kedatangan
grup dari Mesir atau dari mana itu, ya, atau dari mana? Ya, kumpulan banyak orang itu yang ke rumah beliau. Nah, setelah itu kemudian beliau menitipkan surat, ya, surat untuk untuk penguasa daerah mana gitu ya, saya lupa. Yang isinya adalah idza jaa hadil bi'tsah faqbaluh. Jika kelompok ini datang menghadap kamu, maka terimalah. Tapi saat itu belum ada titik. Ya. Fa, alif, qaf, ba, lam, wawu, ha, mim, faqbaluhum. Ini kalau nggak ada titiknya bisa dibaca faktuluhum. Ya. Karena nggak ada titiknya. Nah, akhirnya yang sini merasa ini adalah untuk dibaca faqbaluhum, tapi kemudian mereka di jalan buka, sebenarnya suratnya apa sih isinya? Pas dibuka, ini nanti kita ketemu daerah ini akan langsung dieksekusi ini, faktuluhum. Ya, akhirnya mereka balik dan kemudian ganti nyerang Sayyidina Utsman. Ya, ini masalah juga. Jadi titik itu sangat penting sekali, ya, masalah titik itu. Ya, ini yang kemudian termasuk termasuk jasa Abul Aswad Ad-Du'ali yang kemudian menjadikan penanda huruf membedakan antara fa, qaf itu pakai titik, jim, ha, titik, ta, ba, nun, ya. Ini andaikan nggak ada tadi, ya, faqbaluhu bisa dibaca dengan faktuluhu, bahaya sekali. Jadi titik-titik ini dulu tulisan awal tuh nggak ada titiknya. Ini kalau orang keras-kerasan bikin titik itu bid'ah atau enggak? Zaman sahabat nggak ada titik. Harokat juga belum ada. Orang Arab aja bisa salah paham, apalagi kayak kita. Ya. Nah, ya ini kalau orang ini siapa yang bikin titik ini apa nggak ada. Ini barang baru ini. Ya. Mereka menuntut bahwa pembunuh Sayyidina Utsman itu harus segera dieksekusi. Ya, harus segera dieksekusi. Ya. Ini masalah besar ini. Ini jelas ini hukumnya mereka dieksekusi. Sementara dalam sejarah dikatakan Sayyidina Ali mengambil posisi taroyus. Beliau ingin itu jangan gerusa-gerus dulu. Karena kelompok ini dibaliknya kelompoknya besar. Ini kalau salah komunikasi bisa perang ini. Ya, perang. Jadi kelompok ini sebenarnya datang ingin menasihati Sayyidina Ali. Ingin menuntut Sayyidina Ali untuk segera mengeksekusi. Tapi di tengah perjalanan ketika disambut Sayyidina Ali, ada kelompok tertentu yang ngaco, kelompok munafik. Yang kemudian mereka bikin perselisihan. Akhirnya ini memancing api peperangan. Ya. Itu sama sekali tidak diinginkan terjadi. Wahar Siffin dan perang Siffin juga demikian. Wakil suatu tahkim, wama tabi'ah, dan kisah tahkim, ya, tahkim antara siapa? Ali dan Muawiyah, yang kemudian diwakili dari pihak Ali adalah Ibnu Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari, dari pihak Muawiyah Amr ibnu As, ya, Amr ibnu As.